Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas sistem peredaran darah, yang mana materi ini hanya membahas dasarnya saja. Tujuan pembelajaran: pertama, menjelaskan komponen-komponen darah manusia, lalu menjelaskan fungsi darah pada manusia, lalu menjelaskan prinsip dasar-dasar penggolongan darah, lalu menjelaskan golongan darah manusia, lalu menjelaskan dasar-dasar transfusi darah. Darah itu sendiri merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Fungsi darah: pertama, mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, lalu mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan, lalu mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, lalu mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, lalu menjaga stabilitas suhu tubuh, dan lalu menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan, dan terakhir mencegah pendarahan. Komponen darah: darah manusia 55%-nya terdiri dari plasma, 48%-nya dari sel-sel darah. Secara umum, darah digolongkan dalam dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah 90% air, 80% substansi lain terdiri albumin, fibrinogen, globulin. 0,9% terdiri dari enzim, diantaranya asam amino, lemak, glukosa, urea, garam, sodium, bikarbonat. Lalu 0,1% terdiri dari hormon, antibodi, dan gas. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping-keping darah. Eritrosit disebut eritrosit karena merah, kiotos yaitu ruang sel, yang mana warna merah pada sel dikarenakan adanya unsur Hem yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin atau Hb. Karakteristik eritrosit yang mana terdapat di pembuluh darah. Lalu komponen dasarnya terdiri dari hemoglobin mengandung unsur besi atau Fe, dihasilkan oleh bayi pada hati orang dewasa sumsum tulang belakang. Bentuknya bikonvat, tidak memiliki inti. Umurnya terdiri dari selama 120 hari, intinya tidak ada. Fungsi dari eritrosit itu mengangkut zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Yang mana ini rumusnya Hb atau Q plus O2 atau gas sama dengan HBO2Q. Lalu sel darah merah dianggap tua ketika berumur 120 hari, yang mana terdapat di hati dan limpa. Lalu zat Hem yang membentuk zat warna merah membentuk dan besi membentuk sel darah merah baru. Jadi setiap 120 hari sel darah merah kita diperbarui. Sel darah putih atau leukosit, yaitu berasal dari kata leukos putih dan kiotos ruang sel, yang mana terdiri dari fagositosit yang dapat memakan terutama bakteri, virus, parasit lainnya. Lalu diapedesis dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 butir sel darah putih untuk setiap mikrometer darah manusia. Lalu karakteristik leukosit yang mana terdapat dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum merah, limpa, dan kelenjar-kelenjar getah bening. Bentuknya tidak tetap atau amoeboid dan tidak berpigmen. Umurnya 12 hari. Intinya berinti satu. Leukosit yang mana berinti besar atau disebut dengan agranulosit dan berinti kecil disebut granulosit. Untuk berinti besar itu bergerak cepat dan ada juga yang bergerak lambat. Bergerak cepat disebut limfosit, bergerak lambat disebut monosit. Untuk berinti kecil ada yang netral, asam, dan basa. Netralnya disebut dengan neutrofil, asamnya eosinofil, basanya basofil. Agranulosit yaitu limfositnya berbentuk seperti bola dengan ukuran diameter 6-14 mikron, dibentuk di susum tulang janin di hati. Limfositnya tidak dapat bergerak, berinti satu, berfungsi untuk membentuk antibodi. Lalu monosit, nah itu berinti satu, berbentuk kepala kuda dan atau ginjal dengan ukuran diameter 12-20 mikron, bersifat fagosit. Lalu granulosit yang mana
neutrofilnya itu memiliki inti berukuran sekitar 8 mikron, bersifat fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi, aktif selama 6-20 jam. Lalu eosinofilnya itu memiliki inti juga, bersifat fagosit lemah, berbentuk hampir seperti bola, berukuran sekitar 9 mikron. Lalu basofil, yang mana bentuknya bulat atau oval, meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan interstital pada tempat infeksi atau peradangan, melepas toksin yang membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit. Lalu trombosit, yang masa hidupnya 5-9 hari, memainkan peran penting dalam pembekuan darah. Nih, karakter trombosit terdapat pada pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum tulang, bentuknya bulat, ada yang lonjong atau spindel, ada yang cakram, umurnya 5-9 hari, intinya tidak memiliki inti. Lalu perbandingan sel-sel darah. Nah, ada 6 ya pembedanya itu, dari tempat produksi, jumlahnya, ukuran, bentuk, struktur, fungsi. Untuk eritrosit dari sumsum tulang tempat produksinya, jumlahnya 5 juta per milimeter. Lalu ukuran 7,5 ohm, bentuknya untuk pipi bikonvat, strukturnya tanpa nukleus, ada hemoglobin, fungsinya membawa O2 dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan untuk leukosit, tempat produksinya pada sumsum tulang dan bentuk limfa, jumlahnya 7000 per mm, lalu ukurannya 5-9 ohm, bentuknya tidak beraturan, strukturnya ada nukleus tanpa hemoglobin, fungsinya memakan kuman, menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Sedangkan untuk trombosit itu tempat produksinya di sumsum tulang, jumlahnya 250.000, ukurannya 2,4, bentuknya tidak beraturan, strukturnya tanpa nukleus, tanpa Hb, fungsinya untuk pembekuan darah. Lalu proses pembekuan darah. Saat trombosit pecah, terjadilah trombokinesis. Lalu ada vitamin K dan dibantu dengan ion Ca2+, ini lakukan trombosit yang mana di dalamnya terjadi protomosit, lalu trombin, nah lalu terjadilah fibrinogen dan terakhir fibrin. Golongan darah, sistem golongan darah itu ada sistem ABO, ada sistem EN dan sistem RH. Sistem ABO. Berdasarkan sistem ABO, darah manusia dikelompokkan menjadi 4 macam golongan darah berdasarkan senyawa agglutinogen dan agglutinin dalam darah. Agglutinogen merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Ada 2 macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Agglutinin adalah suatu protein yang terdapat dalam plasma darah berfungsi sebagai antibodi. Lalu sistem ABO. Golongan darah manusia ditentukan oleh sejenis protein dalam eritrosit yang disebut agglutinogen dan antibodi agglutinin dalam plasma. Nah, contohnya golongan darahnya ada A, B, AB dan O. Agglutinogennya dalam sel darah merahnya kalau A, kalau agglutinin dalam plasma birunya B atau anti B ya. Sedangkan untuk golongan darah B, agglutinin dalam selnya B, agglutinin dalam plasma darahnya A atau anti A. Sedangkan untuk golongan darah AB, agglutinogennya ada A dan B, agglutinin dalam plasma darahnya nggak ada. Untuk O, agglutinogennya dalam sel darah merah tidak ada. Sedangkan agglutinin dalam plasma darahnya tuh E dan B. Tes golongan darah. Pertama tuh ada tes golongan darah A, tes golongan darah B, tes golongan darah AB, lalu tes golongan darah O. Transfusi darah. Penggolongan darah berperan penting dalam transfusi darah. Ingat, saat donor orang yang memberikan darah, sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah. Lalu tabel hasil transfusi. Nah, ini contohnya ya. Untuk golongan darahnya, misalnya resipiennya AB, AB, O. Untuk donornya, nah ini mohon maaf, untuk tabel hasil transfusi ini ada yang menyebutkan bahwa jika resipiennya AB, dia boleh donor ke semua golongan darah. Tapi di masa sekarang ada peraturan baru mengatakan bahwa untuk golongan darah A maka donornya A. Ya, mohon maaf, jika pendonornya golongan darah A, resipiennya tetap A. Untuk B ke B juga, untuk AB ke AB dan O ke O. Jadi
Setiap 4 golongan darah itu hanya diperbolehkan mendonor ke golongan darah yang sama. Baiklah, itu saja video singkat dari saya tentang materi ini. Mohon maaf jika ada penyampaiannya ada kata-kata saya yang salah. Mohon maaf juga ada slide-nya, beberapa slide-nya itu tidak terkoneksi ya, padahal sudah saya cek, rupanya pas proses perekaman ada yang terlewatkan sehingga slide-nya tidak begitu menarik ya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.